Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal PPAD Kabupaten Kulon Progo tahap yang kedua. Nah, pada video sebelumnya sudah saya bahas 5 nomor literasi sains PPAD Kabupaten Kulon Progo. Nah, pada video kali ini saya melanjutkan dari nomor 6 sampai nomor 10. Untuk itu ya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya belajar ASPD juga melalui channel Prediksi Fisika. Oke, langsung saja. Nah, pada nomor 6 ini terkait sama jenis-jenis tuas. Nah, jenis-jenis tuas di sini ada 3 jenis ya. Nah, ada tuas pertama, tuas kedua, ketiga, dan keempat. Nah, masing-masing tuas dari pertama, kedua, ketiga itu yang membedakan adalah yang ada di bagian tengahnya. Nah, jadi kalau tuas jenis pertama yang ada di tengah adalah titik tumpu. Nah, ini sudah dijelaskan di bacaan ya. Jadi di sini ada keterangan ya. Tuas jenis pertama yang di tengah adalah titik tumpu. Sedangkan tuas jenis kedua yang di tengah adalah bebannya, dan tuas jenis ketiga yang di tengah adalah kuasanya. Berarti udah ada keterangannya di situ ya. Tinggal kita membaca di bacaannya. Ya, terus di bawahnya ada gambar, ada 3 gambar dari penerapan jenis-jenis tuas tadi. Nah, yang pertama ada gambar gunting. Nah, gunting ini adalah tuas keberapa gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang tengahnya. Tengahnya itu adalah di titik B. Nah, B ini itu sebagai namanya apa ini? Titik tumpu. Nah, ini B-nya titik tumpu. Nah, ini ya titik tumpu. Nah, karena B sebagai titik tumpu ya, maka yang di tengah titik tumpu itu menjadikan gunting itu sebagai tuas pertama. Nah, lanjut yang kedua, yang di tengah adalah ki. Nah, ki ini adalah sebagai wadah beban. Nah, kan sebagai bebannya. Nah, berarti yang di tengah adalah beban. Karena yang di tengah beban, maka ini tuas kedua. Oke, lanjut. Yang berikutnya ini X. Nah, X ini pada siku sini ya. Nah, ini adalah sebagai titik tumpu. Nah, ini titik tumpu. Nah, karena titik tumpu, maka X ini ya terkait sama lengan ini masuk ke tuas pertama. Nah, gitu ya. Jadi sudah kita selidiki mana yang tuas 1, 2, ataupun 3. Nah, langsung kita cek pernyataannya. A. Gunting termasuk tuas jenis pertama. Betul. Karena B titik beban. Nah, salah ya. Jadi salahnya di sini. Nah, salahnya di situ. Terus yang B, angkong termasuk jenis tuas kedua. Betul. Karena Q titik beban yang letaknya berada di antara P sebagai titik tumpu dan R sebagai titik kuasa. Nah, ini ya nomor B, ini jawabannya benar. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Nah, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, yang C salahnya di mana? Gunting dan lengan adalah termasuk tuas jenis 3, kan salah ya? Kan bukan tuas jenis 3. Terus yang D, angkong termasuk tuas jenis 3, ini juga salah. Nah, jadi sudah tahu ya salahnya di bagian mananya. Nah, maka dari itu jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Nah, oke, lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini berkaitan sama namanya usaha. Nah, usaha itu apa? Usaha itu ada karena ada gaya dan ada perpindahan. Nah, gayanya ini adalah F. Nah, besarnya gaya F ini setara dengan beratnya ini. Nah, maka gaya F-nya itu senilai dengan W. Ya, bisa kita tulis di sini F-nya ya. Jadi ada F yang sama dengan W berat. Nah, F sama dengan berapa? 200 Newton. Nah, terus usaha itu terjadi kalau ada perubahan posisi. Nah, perubahan posisi tadi di gambar ini terjadi dari dasar lantai ke atas. Nah, ke atasnya ini sejauh 50 cm. Nah, berarti ini nilai apa? Ini nilai, kita anggap nilai H ya. Nah, jadi untuk menentukan usaha ya, usaha pada gambar ini ya, maka tinggal apa? Tinggal F dikali H. Nah, gitu aja.
F-nya tadi 200 deh. Nah, 200 nah dikali hanya 50 cm gitu. Nah, 50 cm kan diubah dulu ke meter. Nah, diubah dulu ke meter jadi apa? Jadi 0,5 meter. Kan tinggal dibagi 100. 0,5. Nah, makanya ketemu 100 Joule. Nah, itu ya untuk gambar itu. Nah, kita cek yang pernyataan pertama. Untuk memindahkan benda berada 50 cm dari lantai adalah 200 Joule. Maka jawabannya apa? Jawabannya salah. Karena tadi kan udah dihitung ya, hasilnya 100. Karena nomor 1 salah, maka kita coret ya nomor 1 yang ada satunya. Nah, itu di sini udah ada nomor 4 ya. Nah, maka apa nomor 4 ini benar. Nah, tanpa kita menghitung gitu. Terus kita buktikan nomor 2. Usaha untuk memindahkan benda berada pada 100 cm dari lantai adalah 200. Nah, kita cek di sini ya pernyataan kedua. Nah, di sini berarti apa? HI-nya adalah 100 cm atau jadi 1 meter. Nah, maka usahanya tinggal F kali H. F-nya 200 kali 1 berarti sama dengan 200 Joule. Nah, berarti ini benar ya. Nah, ini kan benar. Maka jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Nah, berarti yang C. Lanjut nomor 8. Nomor 8 ini berkaitan sama namanya energi. Nah, energi itu ada 2 di sini ya, berkaitan sama energi 3 energi kinetik, energi mekanik, dan energi potensial. Nah, dipahami dulu terkait sama namanya energi mekanik dulu. Nah, ini energi mekanik ya. Nah, energi mekanik ya. Mekanik itu apa? Nilainya tetap. Nah, ini dipahami energi mekanik itu nilainya selalu tetap gitu. Nah, nilai tetap. Nah, nilai tetap pada benda yang sama ya. Tapi kalau bendanya berbeda ya nanti energi mekaniknya tidak bisa kita tuliskan sama. Nah, gitu. Terus di sini dikatakan ada 3 posisi, Juliet di bawah, Said di tengah, Bonnie di atas gitu. Nah, di sini yang pertama energi mekaniknya. Nah, yang opsi A ini ya. Energi mekanik pada Juliet, Said, dan Bonnie besarnya berbeda. Jelas berbeda. Kenapa berbeda? Karena energi mekanik yang dilihat itu adalah dari 3 benda yang berbeda, maka energi mekaniknya juga berbeda. Nah, alasannya karena berada pada ketinggian berbeda. Benar nggak nih? Nah, ini kurang tepat. Jadi yang menyebabkan energi mekaniknya itu berbeda itu bukan hanya ketinggiannya saja. Jadi ada faktor lain, yaitu apa? Masih ada juga faktor namanya massa. Jadi massa dari Juliet, jadi Said, dan Bonnie itu berbeda. Ya, gitu ya. Nah, berarti kurang tepat kalau kita jawab yang A, gitu ya. Terus yang B, energi kinetik pada Juliet, Said, dan Bonnie besarnya sama karena eskalator bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, energi kinetik ya. Jadi kan ada juga tadi yang kedua, energi kinetik. Nah, energi kinetik itu rumusnya apa? Rumusnya kan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Kayak gitu ya. Jadi setengah mv kuadrat. Nah, di sini ada faktor m. M itu apa? Massa. Nah, berarti di sini walaupun kecepatannya sama, kan V kecepatan. Nah, walaupun V-nya sama, itu nanti energi kinetiknya tetap berbeda gitu. Jadi nggak mungkin sama karena massanya juga berbeda. Maka bukan ini jawabannya. Nah, yang C, energi mekanik Bonnie lebih besar dibandingkan energi mekanik Juliet karena Bonnie dapat mencapai atas lebih dulu. Nah, ini juga nggak bisa kita simpulkan seperti itu karena di sini masanya juga, jadi karena masanya itu tidak diperhitungkan, maka salah. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi energi potensial pada Juliet, Said, dan Bonnie besarnya berbeda
Karena ada faktor massa dan ketinggian yang berbeda gitu. Jadi ini benar gitu. Nah, maka jawabannya yang D gitu ya. Jadi energi potensial EP itu kan sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, massanya ya, massa dari ketiga orang itu beda, posisi ketinggiannya juga berbeda, maka energi potensialnya nilainya berbeda. Oke, gitu ya. Lanjut nomor 9. Nah, nomor 9 ini berkaitan sama konversi suhu. Nah, di sini kita akan mau mengkonversi suhu ya. Dari Celcius ada Reaumur sama ada konversi X. Nah, di sini kita menuliskan dulu perbandingannya dulu. Nah, kita tuliskan dulu perbandingan suhunya. Jadi di sini ada derajat Celcius, kita banding dengan derajat Reaumur, kita bandingkan dengan derajat X. Nah, Celcius ini, nah ini kan Celcius ini. Nah, kita lihat ada berapa skalanya. Ini ada 100, nanti terus ini 100 dibanding yang Reaumur ini 80. Nah, dibanding. Nah, ini yang X berapa ini? Dari negatif 10 sampai 70. Berarti 70 ya. Jadi 70 dikurangi min 10, berarti hasilnya adalah 80. Maka yang X ini juga 80. Nah, ini kita sederhanakan 180 kita sederhanakan. Maka jadi perbandingannya 5 banding 4 banding 4. Nah, tetapi ini yang X ini ingat 4-nya ini ya nanti masih ada dikurangi 10. Nah, ini masih ada ini ya, min 10. Nah, nanti 4-nya nanti untuk perbandingan, tapi hasilnya masih kita kurangkan dengan 10. Karena apa? Karena si termometer X itu nilai bawahnya adalah negatif 10 ini. Gitu ya. Nah, kita hitung dulu konversi suhu dari zat A yang 20 derajat Celcius ke zat X. Nah, caranya di sini dari derajat Celcius kita konversi ke derajat X. Nah, maka di sini ini kan Celciusnya udah tahu ya. Berarti TC suhu Celcius 20 derajat Celcius. Nah, kita ubah ke TX. Nah, nanti sama dengan, nah kita pakai perbandingan. Nah, perbandingannya gimana ini? Berarti bagian atas ini ya, di bagian atasnya sini ya. Nah, di bagian atas ini diisi tujuannya. Tujuannya kan mau ke X. Nah, karena mau ke X, maka ini diisi tadi berapa X tadi perbandingannya 4. Nah, kan di sini 4. Nah, terus bawahnya diisi asalnya dari Celcius. Celcius itu perbandingannya 5. Berarti 4/5. Nah, dikali TC tadi. Nah, nanti terus hasilnya nanti dikurangi ya. Nah, dikurangi sama 10. Gitu caranya. Kita hitung menjadi sama dengan 4/5 ya. Kali TC-nya tadi ini ya, 20 ya. 20. Nah, terus nanti hasilnya dikurangi 10. Nah, kita kalikan dulu tapi. Nah, 20 bagi 5 4. Nanti 4 kali 4 16. Nanti 16 min 10. Berarti sama dengan 6. Berarti 6 derajat. 6 derajat X. Nah, berarti ketemu konversi dari X ke A itu hasilnya adalah 6 derajat. Lanjut. Ya, yang satunya lagi. Yang satunya apa tadi? Dari derajat Reaumur kita konversi ke derajat X. Nah, berarti kan sama kayak tadi. Nah, berarti di sini T Reaumurnya kan udah tahu nih 45. Nah, berarti ini 45. 45 derajat Reaumur. Nah, kita ubah ke TX. Nah, caranya gimana? Nah, caranya di sini sama seperti tadi, perbandingannya nah, ini perbandingannya sama. Tinggal 4/4 dikali T Reaumurnya, nah, dikurangi 10. Nah, ini kan habis 4 min 4. Nah, maka jadi sama dengan apa? Tinggal T Reaumur kurangi 10. Nah, suhu Reaumurnya 45 min 10. 45 kurangi 10 sama dengan 35 derajat X. Nah, gitu berarti konversinya seperti itu. Jadi di dari ini ya ZA jadi 6 derajat, zat B-nya jadi 35. Kita cek di sini. Suhu zat A-nya 6 betul, tapi suhu zat B-nya 45. Berarti ini salah ya, ini salah. Terus yang A
Zat A-nya 20 salah ya. Nah, salahnya di sini. Nah, terus yang C berarti tentang selisih nih. Nah, kita cek selisihnya. Nah, selisih. Nah, berarti selisihnya berapa? Nah, kita cek di sini selisih. Maka tinggal apa? Tinggal 35 kurangi 6. Nah, 35 dikurangi 6 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 29 derajat X. Nah, maka jawabannya yang tepat adalah ini. Nah, maka yang D ya. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang D. Kayak gitu. Lanjut nomor 10. Nah, 10 ini berkaitan sama perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor yang terjadi di sini ada terjadi secara konduksi. Kenapa konduksi? Karena di sini ada jadi pada masing-masing lilin. Nah, ini kan ini lilin. Nah, nanti ini dihubungkan ini dengan logam yang berbeda-beda. Nah, di dalam tabel ini ada urutan yang mencair. Nah, yang mencair pertama lilinnya adalah tembaga, ini nomor 1. Habis itu aluminium, habis itu kuningan, habis itu baru besi. Nah, maka tinggal kita cocokkan mana pernyataan yang benar. Yang nomor 1. Tembaga termasuk bahan konduktor yang paling baik. Konduktor itu kan menghantarkan panas ya. Nah, konduktor yang paling baik sebagai penghantar panas karena dapat mencairkan lilin yang paling cepat. Kita cek. Tembaga itu yang paling baik karena paling cepat lilinnya. Nah, tembaga nomor 1. Nah, maka benar ya kalau dikatakan paling cepat, paling baik, dan tadi sebagai penghantar panas yang baik tadi, maka benar nomor 1. Nah, karena nomor 1 benar, kita cari opsinya yang ada nomor 1-nya. Nah, maka yang enggak ada kita coret. Nah, tinggal nomor 2. Bahan konduktor dari aluminium lebih baik daripada besi. Nah, kita cek urutannya. Yang aluminium itu lebih baik daripada besi. Aluminium ini nomor 2, besinya nomor 4. Nah, berarti benar enggak? Nah, benar. Nah, maka 1 dan 2 jawabannya langsung gitu. Jadi nomor 3 dan 4 otomatis kan jawabannya salah gitu. Oke, gitu ya. Jadi itu 5 nomor yang sudah kita bahas dari nomor 6 sampai nomor 10. Ditunggu untuk pembahasan pada nomor berikutnya. Oke, terima kasih.